Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi, atas ridhomu, sehingga kami mendapatkan taufik, rahmat, dan hidayah. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan para pengikutnya, sehingga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kepada Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Pemerhati Abili Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian pada malam hari ini masih berlanjut mengenai Wasiatul Mustafa dengan narasumber Ustadz Ahmad Syahid sebagai Imam Masjid Al-Hidayah. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan mari kita jalani, kita amalkan, dan bahkan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Amma ba'du. Hadirin santri yang ikut kajian kitab Wasiatul Mustafa, yang mudah-mudahan mendapatkan berkah dan ilmu yang manfaat, dan juga para pendengar setia AA Billy Channel yang mengikuti channel YouTube, yang mudah-mudahan mendapatkan keberkahan bersama, mendapatkan manfaat ilmu daripada kajian kitab Wasiatul Mustafa. Baik para santriwan santriwati, kita langsung saja mulai. Mudah-mudahan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharaini amin ya rabbal alamin ya mujibas sailin. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam. Qala ngendika sapa an-nabiyyu Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh kepada Sayyidina Ali. Dawuhe ngeten. Ya Ali, wahai Ali, istaksi, ngatok-ngatokno sapa sira. Maknane ngepol-ngepolno sapa sira. Tenanan. Ngatok-ngatokno isbaghul wudu'i ing oleh nyempurnakake wudu. Kenapa kok dikon ngatokno karo Kanjeng Nabi? Fa innahu krana sak temene wudu syatrul imani iku separone iman. Wudu iku penting. Fa idza tawaddata mongko ing dalem nalikane wudu sapa sira, fala tusrif mongko aja leluwean sapa sira fil ma'i ing dalem nggunakake banyu. Fa idza faragta mongko ing dalem nalikane wis rampung sapa sira min tuhrin saking sesuci, maknane saking wudu. Maka dawuh Kanjeng Nabi, faqra mongko maca sapa sira. Inna anzalnahu fi lailatul qadri, ing ayat inna anzalnahu fi lailatul qadri. Inna anzalnahu fi lailatul qadri, ing surat inna anzalnahu fi lailatul qadri. Jadi sakwise wudu maca inna anzalna fi lailatul qadri. Mim ba'di ghusl qadamaini, saking sakwise mbasuh delamaan loro. Kata Rasulullah, mocone atau membacanya inna anzalna itu asyra maratin 10 kali.
maka yufarriju mongko bakal ngilangi sapa Allah Gusti Allah maka ing kesusahan sira. Nah, sekarang pakai bahasa Indonesia biar paham semua. Nabi Muhammad SAW bersabda, mewasiati Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kata beliau, wahai Ali, perhatikanlah kesempurnaan wudhu. Jadi Sayyidina Ali disuruh untuk memperhatikan kesempurnaan wudhu. Lah, caranya bagaimana sih menyempurnakan wudhu itu? Di dalam kitab Tangkihul Qaul dikatakan bi an ra'iyah syurutahu wa furudahu wa adabahu. Menyempurnakan wudhu yaitu menjaga atau memperhatikan, mengerjakan syarat-syaratnya wudhu, dikerjakan semua. Dan furud, kewajiban-kewajiban wudhu dilaksanakan semua. Fardunya wudhu dilaksanakan, syaratnya juga dilaksanakan. Wa adabahu, dan adabnya, tata kramanya, akhlaknya wudhu seperti apa? Di dalam kitab Bidayatul Hidayah karya beliau Al-Imam Al-Ghazali At-Tusi, di situ juga dikatakan komplit ketika mau wudhu, pas basuh tangan, mencuci tangan itu kalau enggak salah bacanya doa, ya Allah jadikanlah air ini air yang suci. Lalu terus setiap basuh anggota badan itu ada doanya sendiri-sendiri. Tapi sebagian orang memilih karena dia nggak hafal doanya, jadi memilih berdoa yang baik-baik. Kalau bahasa Indonesia, misalkan membasuh tangan, misalkan, ya Allah jadikanlah tanganku ini tangan yang engkau ridhoi, ya, gitu. Misalkan seperti itu. Pokoknya berdoa baik-baik. Ya Allah jadikanlah kedua tangan ini ketika membasuh tangan, ya, misalkan membasuh tangan, ya Allah jadikanlah kedua tangan ini kedua tangan yang engkau ridhoi, jauhkanlah dari keburukan-keburukan yang engkau benci. Kemudian basuh muka, wajah, ya Allah jadikanlah wajah ini wajah yang engkau ridhoi, yang engkau jauhkan dari hal-hal yang engkau benci. Kemudian pas menghirup menghirup air, ya Allah jadikanlah hidung ini hidung yang engkau ridhoi, yang bisa mencium harumnya atau wanginya surga kelak. Gitu. Intinya setiap basuhan-basuhan di situ berdoalah di dalam hati, berdoa yang baik-baik. Insya Allah akan bertambah kemuliaan, bertambah kebaikan. Itu sedikit adabnya. Sebenarnya masih banyak. Dan di dalam kitab Bidayatul Hidayah dikatakan Al-Imam Ghazali di situ menyantumkan doa-doanya panjang-panjang. Baik, kenapa sih Rasulullah SAW ini berpesan kepada Sayyidina Ali? Kok Sayyidina Ali kok disuruh untuk menyempurnakan wudhu? Apakah penting wudhu ini? Oh, jangan salah. Fa'innahu syatrul iman loh ya. Karena wudhu ini adalah sebagian dari iman. Sebagian dari iman. Keimanan kalau pengen sempurna, wudhunya dulu ditata. Lah, orang yang mau melangkah ke wudhu, mau melaksanakan wudhu ini juga harus tahu tata caranya. Dan harus tahu apa sih yang harus digunakan untuk wudhu, air yang bagaimana. Nah ini bagian fikih, bagian ilmu fikih. Airnya bagaimana, airnya harus bagaimana. Ini ada kriterianya sendiri-sendiri. Kata Rasulullah, ketika kamu berwudu, maka janganlah engkau berlebihan dalam memakai air, karena ini makruh, bisa jadi haram. Loh, kok bisa Pak? Kok haram? Iya,
ketika wudhunya, sebagian guru saya mengatakan ketika kamu wudhu di masjid, air masjid kok kamu israf atau berlebihan, itu bisa jadi haram. Gitu. Malah bahaya kan. Ini kalau ini repot, orang ngerti juga repot, orang nggak ngerti malah repot. Repotnya nggak diterima ibadahnya. Tapi kalau orang ngerti, repotnya ya begini, sedikit-sedikit nggak boleh, kayaknya. Tapi ya enggak. Memang israf itu di mana-mana ya nggak boleh. Makruh. Bisa jadi nanti melangkah ke haram ketika sangat berlebihan. Kata Rasulullah, meskipun wudhunya di sungai misalkan, itu juga tetap nggak boleh israf, nggak boleh berlebihan. Padahal sungai loh ya, bukan kok airnya air pancuran, enggak. Airnya kan tetap di sungai kan. Namanya wudhu di sungai itu bagaimana sih? Itu aja nggak boleh israf sama Rasulullah. Dah. Selanjutnya ketika kamu selesai bersuci, selesai wudhu, ini kata Rasulullah, bacalah surat Inna anzalnahu fi lailatul qadri sebanyak 10 kali. Oh, gitu. Sebanyak 10 kali. Nah, manfaatnya apa? Yaitu kata Rasulullah, yufarrijullahu hammaka. Maka kamu akan dihilangkan kesusahan-kesusahan yang ada dalam kehidupan kamu, dihilangkan oleh Allah. Ini Rasulullah loh ya. Rasulullah yang berkata, bukan kok saya mengutip saja. Saya menirukan kitab Wasiatul Mustafa saja. Maka yakinlah ketika hidup kamu kayaknya susah, maka amalkanlah ini, Inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai selesai loh 10 kali. Insyaallah dengan izin Allah, berkahnya kita mengikuti Rasulullah. Loh, jangan salah, ketika kita mengikuti Rasulullah ini juga termasuk ketakwaan. Dan ketika umat Rasulullah mengikuti Rasulullah, maka mendapatkan cintanya Allah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau bisa diamalkan. Kata guru saya, meskipun sekali, yang penting pernah dilaksanakan. Syukur-syukur bisa istiqomah. Alhamdulillah. Baik. Para hadirin, santri-santri yang saya muliakan, saya hormati. Kita lanjutkan. Ya Ali, wahai Ali, kata Rasulullah, idza faraghta mongko ing dalem nalikane wis rampung sapa sira minat thaharati sange sesuci, fakhud mongko ngalap sapa sira ma'an ing banyu, wamsah lan ngusap sapa sira biadaika kelawan tangan loro sira, raqabataika ing gulu sira, wakul lan ngucap sapa sira subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaih. Wahai Ali, ketika engkau selesai bersuci, selesai wudhu, maka jangan cepat-cepat pergi begitu saja, jangan. Tapi kata Rasulullah, basuhlah tangan kamu kasih air itu, lalu usapkan di leher. Gulu, bahasa Jawanya gulu. Sambil berdoa, subhanakallahu wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, setelah itu kemudian menghadap ke bumi, sumangzur nuli madhep sapa sira utawa nyawang sapa sira ilal ardi maring bumi, terus menghadap ke bumi begini, wakul lan maca sapa sira asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluk. Setelah itu, setelah tadi ya membaca subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik, kemudian menghadap ke bumi sambil membaca asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluk. Ini wasiat Rasulullah. Lalu Rasulullah katakan fa innaman krana sak temene wong
Kala kang ngucap sapa man hadza ing ikilah donga ghafara mongko ngapura sapa Allah Gusti Allah lahu maring man kula saghiratin ing saben-saben dosa cilik wa kabiratin lan dosa gedhe. Rasulullah berkata, sesungguhnya seseorang yang mau mengamalkan doa ini ketika wudhu, kemudian diusap, baca doa tadi, setelah itu menghadap ke bumi, lalu berdoa lagi tadi yang saya sampaikan. Maka kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya atas dosa-dosanya yang kecil, yang besar diampuni oleh Allah. Enak toh? Enak. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian menghadap ke bumi membaca asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluk, maka Allah mengampuni dosa-dosanya kecil maupun besar diampuni oleh Allah. Nah, ini jadi dua amalan ya. Tadi inna anzalna, ini setelah selesai wudhu. Kemudian ini juga pas wudhu, pas masih wudhu ya, selesai wudhu juga. Habis wudhu kemudian diusap dengan air sambil membaca doa tadi. Ini kalau nggak ngaji nggak bisa. Namanya orang, namanya kita itu tidak lepas dari yang namanya dosa. Maka semakin kita berbuat kebaikan, apalagi kebaikan itu sumbernya dari Rasulullah, dari wasiat-wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan membawa keberuntungan kepada kita di dunia maupun di akhirat. Baik, satu lagi mungkin. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Ali, wahai Ali, innal malaikata. Ini satu lagi, ini buat penggembira kita yang pengen didoakan oleh para malaikat. Kata Rasulullah, wasiat kepada Sayyidina Ali, innal malaikata sak temene malaikat yastaghfiruna iku nyuwunake ngepura sapa malaikat lil insani maring pira-pira menungso, lil insani maring menungso madama ing dalem selagine isih tetep sapa menungso utawa sapa wong ala thaharatin ing atase sesuci walam yahdas lan durung hadas sapa wong. Kata Rasulullah, malaikat itu senantiasa beristighfar, memintakan ampun kepada manusia, kepada seseorang yang selama ia dalam keadaan suci, belum kentut, belum batal wudhunya, itu selama itu pula malaikat memohonkan ampun, memintakan ampun atas kesalahan-kesalahan kita. Kalau kita bisa mengamalkan seperti ini. Apalagi orang-orang yang hobinya daimul wudhu, langgeng wudhunya, batal wudhu lagi. Nah ini orang-orang yang selalu mendapatkan doanya para malaikat. Gitu ya. Saya ulangi lagi, malaikat itu senantiasa beristighfar, memintakan ampun kepada orang yang dalam keadaan suci selama belum hadas. Apalagi posisinya dibuat untuk zikir, Masya Allah, malah tambah banyak pahalanya. Cuman pahalanya nggak kelihatan. Ini hanya orang-orang yang beriman yang percaya. Maka kenapa kok kita ngaji hadis ini? Kalau kita bisa berpikir, sejenak kita berpikir, maka akan menambah keimanan kita. Kita ingat satu hadis saja, misalkan hadis ini ya, malaikat itu akan senantiasa memintakan ampun kalau kita itu keadaan suci.
Ini kita yakini, maka enak. Artinya enak bagaimana? Enak, nggak ragu lagi. Dan ketika kita yakin, insya Allah akan ditolong oleh Allah, dimudahkan. Maknanya ditolong adalah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik para santriwan santriwati dan pendengar atau pemerhati YouTube channel AA Billy Iskandar yang dihormati, yang saya hormati, yang mudah-mudahan mendapatkan keberkahan pada kesempatan malam hari ini. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Betapa pentingnya wudhu. Wudhu itu sangat-sangat penting karena adalah satrul iman, separohnya iman. Bahkan di dalam kitab Tanqihul Qaul dikatakan, barang siapa yang wudhu untuk melaksanakan sholat, kemudian wudhunya itu wudhu yang bagus, artinya menyempurnakan wudhu tadi saya katakan, syaratnya dipenuhi, fardunya dipenuhi, dan beradab, kemudian ia mengerjakan sholat, maka Rasulullah katakan fa innahu yakhruju min khati'atihi kayaumi wiladati waladathu kayaumin waladathu ummuhu. Jadi orang yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya lalu mengerjakan sholat, nah saat itulah dosa-dosanya itu rontok, dosa-dosanya diampuni oleh Allah seperti halnya bayi yang baru lahir, bayi yang baru dilahirkan. Enak kan? Enak. Ini kan buat penyemangat betapa indahnya Islam. Tapi ini kalau nggak beriman ya nggak percaya. Apa sih itu? Pahala apa itu? Tapi mudah-mudahan kita semua diberi hidayah oleh Allah, diberi maunah, diberi kegampangan, kemudahan oleh Allah untuk senantiasa yakin atau percaya dalam mengkaji kitab-kitab hadis dan meyakini, mempercayai dawuh-dawuhnya Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah yang senantiasa diaku umat Rasulullah dan mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.